Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video review tentang Linux Mint Cinnamon Edition. Secara umum, Linux Mint dibagi menjadi tiga, yaitu Linux Mint Cinnamon, di mana menggunakan desktop environment Cinnamon. Kemudian ada Linux Mint Mate menggunakan desktop environment Mate, dan yang terakhir Linux Mint XFCE, yaitu menggunakan desktop environment XFCE. Pada saat pertama kali booting Linux Mint, baik itu lab USB atau lab CD, maka akan langsung ditampilkan ke layar desktop dengan wallpaper Linux Mint. Dan pada desktop ada beberapa shortcut seperti komputer, home, dan install Linux Mint. Untuk melihat informasi sistem, klik terminal pada panel. Setelah layar terminal muncul, teman-teman bisa ketikkan sebuah perintah untuk menampilkan informasi sistem. Di antaranya yaitu lsb release -a. Kemudian enter. Akan tampil informasi berupa distributor ID, description, release, dan yang terakhir code name. Selain menggunakan lsb release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan perintah neopatch. Maka akan tampil informasi sistem berupa versi dari Linux Mint. Kemudian ada informasi sistem tentang OS. Kemudian ada host. Kemudian ada kernel. Ada informasi uptime. Ada informasi package. Selanjutnya ada informasi shell. Selanjutnya ada informasi resolution. Selanjutnya ada informasi desktop environment yang digunakan. Selanjutnya informasi window manager. Kemudian window manager themes. Kemudian informasi themes. Ada juga informasi icons. Selanjutnya informasi terminal. Kemudian informasi CPU. Informasi GPU. Dan yang terakhir informasi tentang memori yang digunakan. Pada terminal, selain digunakan untuk menampilkan informasi sistem, dapat juga digunakan untuk proses update, yaitu dengan cara sudo apt get update. Tunggu sampai proses update selesai. Jika pada proses update memunculkan pesan error seperti CD-ROM, maka teman-teman edit sebuah file, yaitu dengan cara sudo nano etc apt source list, kemudian enter. Berikan tanda crash agar repositori CD-ROM nonaktif, kemudian Ctrl X, Y, dan enter.
Kemudian lakukan kembali proses update. Tunggu sampai proses update selesai. Apabila tidak menampilkan pesan error dan hasilnya hanya done, maka proses update berjalan dengan lancar. Selain untuk melakukan update pada terminal, juga dapat melakukan upgrade dengan perintah sudo apt get upgrade. Maka akan tampil list paket yang disarankan untuk upgrade. Sekedar saran dan informasi. Jika teman-teman sudah menginstal di PC, maka inputkan huruf Y, tetapi jika teman-teman masih memakai Live CD atau Live USB, maka disarankan untuk menghemat waktu input huruf N. Selain untuk melakukan proses update, upgrade pada terminal, juga dapat dimanfaatkan untuk proses instalasi aplikasi tambahan, yaitu dengan perintah sudo apt-get install nama aplikasi yang akan diinstal, misalkan Genie, enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan huruf Y. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, teman-teman bisa panggil nama paket di terminal. Apabila muncul jendela aplikasi baru, maka proses instalasi sukses. Sekedar informasi, Genie adalah text editor serupa dengan Notepad atau Notepad++ yang bisa digunakan untuk menulis program sederhana. Program sederhana pada Linux, misalnya shell script. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat shell script sederhana. Jika teman-teman berminat, silakan ikuti apa yang saya ketik pada layar Genie. Setelah proses pengetikan shell script sederhana selesai, teman-teman bisa save dengan Ctrl S dan berikan nama dengan ekstensi .sh. Kemudian enter untuk save. Kemudian teman-teman kembali ke terminal dan ketikkan pwd untuk melihat lokasi aktif pada terminal. Selanjutnya ketikkan ls-l untuk melihat isi dari lokasi aktif pada terminal. Selanjutnya panggil dengan cara sh nama file ekstensi sh. Pastikan output yang tampil sesuai dengan kehendak kita. Selanjutnya, selain untuk update, upgrade, dan install aplikasi, pada terminal juga dapat digunakan untuk menghapus aplikasi
dengan perintah sudo apt get remove nama aplikasi yang akan dihapus, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan huruf Y. Tunggu sampai proses penghapusan selesai. Tes dengan memanggil nama aplikasi. Jika hasil panggilan aplikasi menampilkan not found, maka proses penghapusan aplikasi berjalan semestinya. Selain menggunakan terminal, proses install aplikasi dan remove aplikasi bisa juga melalui sebuah software default pada Linux Mint, yaitu kita bisa cari nama software manager. Pada software manager, teman-teman bisa isi di kolom pencarian software manager, ketikkan nama aplikasi yang akan teman-teman install. Kemudian klik aplikasi yang dikehendaki, kemudian klik install. Tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya, teman-teman bisa klik launch untuk membuka aplikasi. Dan apabila teman-teman ingin menghapus, klik remove. Untuk membuka file manager, teman-teman bisa klik shortcut komputer pada desktop, maka akan tampil file manager. File manager menggunakan Nemo dengan versi 4.8.4. Kemudian aplikasi yang digunakan secara default untuk berselancar di internet yaitu Firefox. Firefox yang ditanamkan pada Linux Mint Cinnamon Edition yaitu Firefox dengan versi 84.0.1. Jika teman-teman menghendaki informasi lebih lanjut, teman-teman masuk ke linuxmind.com. Di sana teman-teman mungkin bisa mencari informasi lebih lanjut tentang Linux Mint. Untuk download, klik download. Kemudian akan ada 3 versi. Pertama, Cinnamon. Ini versi yang kita gunakan pada video review ini. Kemudian Matte, kemudian XFCE. Yang membedakan dari ketiganya yaitu jenis desktop environment-nya. Selanjutnya, untuk melihat semua daftar aplikasi default yang disediakan pada Linux Mint, teman-teman bisa klik aplikasi launcher, kemudian akan tampil all application atau aplikasi sesuai kategori. Atau teman-teman bisa isi kolom pencarian
dengan nama aplikasi yang akan teman-teman buka, misalkan terminal. Untuk aplikasi sesuai kategori, aksesoris, ada Arsip Manager sampai dengan Warpinator. Pada grafik, ada Dokumen Scanner sampai Fix. Pada internet, ada Firefox sampai Web Apps. Pada Office, ada Kalender sampai LibreOffice Writer. Pada programmer, ada Genie yang baru saja kita install pada proses sebelumnya. Untuk sound video, ada Celluloid sampai Rhythmbox. Administration, ada Backup Tools sampai User and Group. Untuk Preference, ada Accessibility sampai dengan Workspace. Untuk Place, ada Connect to sampai Home. Sementara untuk Recent File, recent yang telah dibuka sebelumnya. Jika teman-teman merasa versi Linux Mint ini sesuai dengan kebutuhan, teman-teman bisa klik install Linux Mint pada desktop untuk proses instalasi Linux Mint. Setelah aplikasi installer Linux Mint terbuka, teman-teman bisa ikuti apa yang dikehendaki pada proses instalasi Linux Mint Cinnamon Edition. Sekian video review tentang Linux Mint Cinnamon Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.